Pada awal Mei, ketegangan memuncak di wilayah timur Indonesia. Sebuah insiden sabotase terjadi di Pangkalan Udara Manuhua, di Biak, Papua, yang mengakibatkan kerusakan pada beberapa fasilitas penting. Investigasi awal menunjukkan adanya keterlibatan kelompok separatis yang diduga mendapatkan dukungan eksternal. Dalam menanggapi situasi ini, Indonesia memperkuat kerjasama militernya dengan Rusia. Menteri Pertahanan Indonesia, Syafri Syamsuddin, bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari lalu untuk membahas peningkatan kerjasama pertahanan, termasuk pelatihan bersama, transfer teknologi, dan pertukaran personel militer. Salah satu hasil nyata dari kerjasama ini adalah latihan bersama Angkatan Laut Indonesia dan Rusia, yang pertama kali diadakan pada November 2024 di Laut Jawa. Latihan ini melibatkan berbagai skenario, termasuk pembebasan kapal yang dibajak dan penanggulangan ancaman dari kapal tak berawak. Sementara itu, Australia bersama dengan 22 negara lainnya mengadakan latihan militer terbesar dalam sejarahnya, Talisman Sabre 2025, yang berlangsung dari 13 Juli hingga 4 Agustus 2025. Latihan ini mencakup berbagai operasi di darat, laut, udara, ruang angkasa, dan dunia maya, serta melibatkan lebih dari 30.000 personel militer. Untuk pertama kalinya, latihan ini juga mencakup komponen di luar negeri, termasuk di Papua Nugini. Dengan meningkatnya kerja sama militer antara Indonesia dan Rusia, serta latihan militer besar-besaran yang melibatkan Australia dan sekutunya, kawasan Indo-Pasifik berada di persimpangan jalan. Apakah langkah-langkah ini akan memperkuat stabilitas regional atau justru memicu ketegangan lebih lanjut? Sementara itu, kelompok separatis di Papua terus menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Dukungan eksternal yang diduga mereka terima menambah kompleksitas situasi. Indonesia kini tidak lagi bermain defensif. Aliansi taktis dengan Rusia membuka babak baru dalam strategi regional, memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan utama Asia Tenggara. Di sisi lain, latihan Talisman Sabre yang digelar Australia dengan ACS dan sekutunya telah membentuk blok pengaruh sendiri di belahan selatan Pasifik. Persaingan tak lagi hanya soal pengaruh, tapi juga eksistensi teritorial. Keterlibatan Rusia dalam kawasan membawa dinamika yang belum pernah terjadi sejak era Perang Dingin. Jet tempur Sukhoi, sistem pertahanan udara S-400, hingga pengintaian satelit kini aktif mendukung sistem keamanan Indonesia, terutama di kawasan Papua dan Laut Arafura. Semua ini memperkuat sinyal bahwa Indonesia siap melawan intervensi asing dengan kekuatan penuh. Di Papua, operasi kontra separatis kini digerakkan oleh satuan elite gabungan TNI yang dibekali intelijen langsung dari Rusia. Satelit mata-mata milik Rusia dilaporkan telah mengidentifikasi 17 lokasi persembunyian kelompok separatis. Beberapa di antaranya berada di dekat perbatasan PNJ dan bahkan di pulau-pulau kecil yang selama ini tidak diawasi ketat. Muncul kekhawatiran bahwa kelompok separatis telah membangun jaringan senjata dan komunikasi di luar negeri. Dugaan mengarah pada dukungan finansial dari jaringan diaspora, serta penyelundupan senjata ringan dari kawasan Asia Tenggara. Fakta ini membuat TNI kini memperluas zona pengamanan laut dari Timor hingga Maluku. Australia, meski tidak secara resmi mendukung kelompok separatis, kini disorot oleh media internasional akibat dugaan kelonggaran dalam pengawasan aktivitas pro-OPM di wilayahnya. Pemerintah Indonesia telah mengajukan nota diplomatik, namun respons Canberra sejauh ini bersifat normatif, menyatakan komitmen terhadap integritas wilayah negara-negara sahabat. Dalam waktu bersamaan, Indonesia memperkuat kehadiran angkatan lautnya di perairan Laut Timor dan Laut Arafura. Kapal perang KRI Igusti Ngurah Rai dan KRI Frans Kaisiepo telah bersiaga penuh dengan sistem rudal anti kapal aktif. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pihak manapun yang mencoba menyusup melalui jalur laut.
Di sisi lain, masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban konflik berkepanjangan mulai menunjukkan reaksi beragam. Sebagian besar mendukung penegakan hukum dan kehadiran TNI, namun masih ada segelintir yang terpengaruh oleh propaganda asing melalui media sosial dan jaringan luar negeri. Indonesia-Rusia juga tengah merancang sistem pertukaran informasi real-time untuk memantau aktivitas drone, kapal tak berawak, dan sinyal komunikasi gelap yang mencurigakan di kawasan timur. Sistem ini akan menggunakan algoritma AI milik Rusia yang diklaim mampu mengenali pola pergerakan milisi tak resmi. Dunia kini mengarahkan perhatian ke Indo-Pasifik. Dengan dua kekuatan besar mulai memosisikan pasukan dan membentuk zona pengaruhnya, banyak pihak khawatir bahwa konflik terbuka tinggal menunggu pemicu. Dan jika itu terjadi, bukan hanya Indonesia atau Australia yang terdampak, melainkan seluruh arsitektur keamanan Asia Pasifik yang selama ini rapuh tapi stabil. Di markas besar ASEAN di Jakarta, Indonesia memimpin pertemuan darurat yang membahas stabilitas regional. Dalam forum tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan Indo-Pacific Security Dialogue, sebuah kanal diplomatik baru yang menghubungkan negara-negara Asia Tenggara dengan kekuatan besar seperti Jepang, Australia, India, dan Rusia. Tujuannya adalah untuk mencegah mispersepsi militer yang bisa memicu konflik terbuka. Di hadapan Forum Internasional PBB, delegasi Indonesia menyampaikan nota keberatan atas dugaan toleransi Australia terhadap aktivitas kelompok separatis yang mengganggu stabilitas Papua. Dengan diplomasi tegas namun konstruktif, Indonesia menekankan pentingnya prinsip non-intervensi dan penghormatan atas integritas teritorial negara berdaulat, dua prinsip utama dalam piagam PBB. Sebagai langkah konkret, Indonesia telah meminta ASEAN untuk memediasi dialog regional antara aktornya, termasuk mengundang Australia dan Rusia dalam forum Track to 2 diplomasi, melibatkan akademisi, diplomat senior, dan think tank dari masing-masing negara. Forum ini diharapkan bisa menjadi ruang aman untuk bertukar pandangan tanpa tekanan politik langsung. Situasi yang berkembang di wilayah timur Indonesia menandai babak baru dalam dinamika keamanan nasional. Dengan meningkatnya aksi separatisme yang diklaim mendapat dukungan eksternal, pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Langkah tegas melalui pengerahan militer besar-besaran ke pangkalan strategis menjadi sinyal kuat bahwa kedaulatan negara adalah harga mati. Rencana penertiban pangkalan militer yang selama ini menjadi sumber kerusuhan telah menjadi agenda utama pertahanan nasional. Dukungan logistik, teknologi, dan pasukan elite dikerahkan secara sistematis untuk memastikan stabilitas di kawasan tetap terjaga. Ini bukan hanya persoalan pertahanan, tetapi juga komitmen negara dalam melindungi rakyat di wilayah rawan konflik. Adanya indikasi keterlibatan pihak asing, termasuk klaim bahwa markas OPM mendapat simpati dari Australia, memperumit kondisi geopolitik. Namun, Indonesia menegaskan bahwa segala bentuk intervensi terhadap urusan dalam negeri tidak akan ditoleransi. Diplomasi tetap diupayakan, namun ketegasan tetap menjadi pilihan jika kedaulatan terusik. Langkah ini juga menjadi pesan strategis kepada dunia bahwa Indonesia tidak akan membiarkan satu jengkal tanahnya lepas dari NKRI. Dalam situasi seperti ini, persatuan nasional dan dukungan publik menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan dari luar maupun dalam negeri. Pemerintah berharap seluruh elemen bangsa dapat bersinergi menjaga keamanan dan kedamaian. Kedepan, penyelesaian konflik harus mengedepankan pendekatan yang menyeluruh, baik melalui kekuatan militer, diplomasi luar negeri, maupun pembangunan di wilayah tertinggal. Perang bukan tujuan akhir, melainkan jalan terakhir untuk memastikan bahwa merah putih tetap berkibar di seluruh penjuru negeri, dari Sabang sampai Merauke.